Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menjawab beberapa pertanyaan tentang vaksinasi. Pertama, apa itu vaksinasi dulu? Vaksinasi itu adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang atau memancing pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu. Jadi, yang dimasukkan itu antigen dari virus tertentu. Dalam hal ini kan virus COVID, virus corona, jadi penyakitnya COVID-19. Vaksin itu ada dua macam biasanya, itu vaksin yang dilemahkan dan virus yang dilemahkan, dan ada virus yang dimatikan. Nah, kalau Sinovac itu dari virus yang dimatikan. Jadi insya Allah paling aman kalau yang dimatikan ini. Jangan dibayangkan juga bahwa vaksin itu yang menjaga tubuh kita, kada. Jadi vaksin itu cuma fungsinya untuk memancing tubuh kita untuk membuat antibodi. Jadi prinsip vaksin itu ketika dimasukkan di tubuh antigennya itu, maka tubuh kita mengenali, pertahanan tubuh kita tuh mengenali vaksin itu. Jadi mengenali zat asing yang dimasukkan itu, virus itu yang dimasukkan itu dikenalinya. Setelah dikenalinya, baru dia akan membentuk antibodi imunitas untuk melawan jenis vaksin yang dimasukkan itu. Makanya ini sangat aman karena sudah lebih dari sudah 30-an vaksin yang dibentuk sejak vaksin itu ditemukan. Salah satunya kan yang biasa kita ketahui itu yang dipakai untuk imunisasi anak-anak. Kita juga sudah variola atau smallpox atau biasa cacar api itu sudah bisa kita musnahkan. Kemudian kita juga sudah polio juga sudah sangat jarang karena vaksin. Nah, antibodi itu terbentuknya tidak cepat. Nah, inilah kenapa jadi antibodi vaksin ini penting. Jadi contoh seperti ini, ketika virus itu masuk ke tubuh kita, kalau kita belum bervaksin, maka tubuh kita membutuhkan waktu untuk membentuk antibodi spesifik terhadap virus itu. Dia harus mengenali dulu, kemudian menganalisa antibodi kita, kemudian hanya memproduksi antibodi untuk melawan virus itu. Nah, kalau seandainya virus itu lebih cepat berkembang biak, maka pembentukan antibodinya terlambat, lalu gejalanya jadi berat sampai membawa kematian. Beda kalau orang yang sudah bervaksin. Kalau orang yang sudah bervaksin, antibodinya sudah diolah duluan, sudah siap duluan. Jadi ketika virus itu masuk, tentaranya sudah siap. Jadi virusnya itu kada sempat berkembang biak banyak di tubuh kita, sudah diserang duluan. Nah, itu bedanya antara yang bervaksin non yang kada. Kalau yang kada bervaksin itu kan tadi sudah disampaikan, dia nunggu ada virus masuk, kemudian dia kenal dulu, dia menganalisa dulu, baru olah antibodi. Sempat virusnya berkembang biak dengan cepat, sempat virusnya banyak, akhirnya antibodi yang dibentuk tidak sanggup lagi untuk mengalahkan virusnya. Itulah kenapa penting sekali vaksinasi ini. Ada juga pertanyaan, kalau sudah divaksin kada mau kena lagi lah, tetap bisa. Kenapa? Karena virus itu kada pinandu, kada kenal bang yang orang ini sudah vaksin, orang ini belum, kada ada tulisannya di dahi atau kada ada tanda-tandanya bahwa aku sudah vaksin lalu virus kada wani masuk, kada. Tetap aja virus itu masuk ke dalam, tapi karena antibodinya sudah siap, maka ketika virusnya masuk langsung dilawannya. Jadi akhirnya virusnya tidak sempat berkembang biak dan tidak lama di dalam tubuh, langsung mati. Jadi bisa masih kena, tapi insya Allah tidak sampai bergejala berat kayak orang lain yang kada bervaksin. Sama pasien-pasien yang lain juga ya, kayak kekanakan campak, itu cacar dan lain-lain itu. Kayak campak contohnya, kalau sudah vaksin tetap bisa kena campak, tapi tidak lagi menimbulkan sampai gejala berat. Kalau campak itu gejala beratnya bisa sampai merusak mata,
bisa sampai panas tinggi sampai kejang. Nah, kalau sudah bervaksin tetap aja kena campak, tapi 1-2 hari langsung hilang, langsung sembuh dan tidak sampai menyebabkan hal-hal yang fatal. Nah, ada lagi pertanyaan tentang efikasi. Efikasinya kayak apa? Efikasi itu beda dengan efektivitas lah. Efikasi itu kayak ini contohnya. Efikasi di uji coba di kita di Bandung itu 65,3%. Kalau di Turki itu 91,25%. Kalau di Brazil itu 50,4%. Jadi efikasi ini membandingkan antara yang divaksin dengan yang kada divaksin. Jadi uji coba kita itu misalnya 100 orang gitu, nah itu dipilih dengan spesifikasi yang sama dalam tanda kutip. Jadi orangnya tuh hampir mempunyai kegiatan yang sama, mempunyai pola hidup yang sama, supaya ujinya tuh betul-betul valid. Dan diuji itu misalnya 100, ada 50 yang betul-betul disuntik dengan vaksin, ada 50 yang disuntik dengan placebo istilahnya. Placebo itu ya bisa kita bilang banyu aja lah. Nah, itu diuji tanpa diketahui oleh yang disuntik ini. Disuntik ini kada diketahuinya dia dapat suntikan yang asli kah atau yang kada. Nah, setelah masa uji selesai baru dilihat dari 50-50 ini yang disuntik dengan yang kada, yang mengalami terkena COVID itu berapa. Ini simpelnya seperti itulah. Jadi misalnya 50 yang diuji yang pakai vaksin asli ini kededa yang kena COVID, sedangkan 50 yang disuntik pakai palsu ini kada kena COVID juga misalnya. Efikasinya berapa? Ya 0. Karena kada ada gunanya. Yang disuntik ya kada kena juga, yang kada disuntik ya kada kena juga. Ya, jadi jangan dikira yang maksud efikasi ini misalnya 50% disuntik, 50% kada yang kena itu 100% kada. Jadi itu dibandingkan dengan yang kada disuntik kayak apa bandingannya. Nah, itulah muncul angka 65,3%. Jadi 65,3% ini bukan berarti dari 100 yang disuntik ada 30 yang kena kada. Itu dibandingkan dengan yang kada disuntik tuh kayak apa anunya efikasinya tuh kayak apa, sejauh mana bedanya dengan yang kada disuntik. Bedanya itu sebanyak 65,3%. Kenapa bisa beda-beda di setiap negara itu? Karena tergantung tingkat penularannya di negara itu waktu tes itu kayak apa, tergantung ujinya ke siapa. Karena ini memang dilepas bukan dibuat. Maksud dibuat tuh kayak ini, misalnya kita disuntik vaksin, yang kada disuntik vaksin misalnya 50-50 tadi, kemudian ke 100-nya ini kita infeksikan ke COVID untuk melihat kemampuannya. Karena itu kada manusiawi dan itu kada pasti kada lulus uji etika. Jadi dalam setiap penilaian itu ada uji etis. Nah, uji etis itu kada mengizinkan orang itu disakiti. Nah, ada mungkin yang dosen-dosen yang penelitian itu tahu itu bahwa pasti ada izin etis. Izin etis itu ya tadi kededa orang itu untuk tahu kan ada kenapa kan dicoba aja. Ada juga pertanyaan non kayak itu. Kenapa kan dicoba aja pas divaksin lalu suntik pulang ke COVID aslinya kada bisa kayak itu, kan itu tidak etis. Nah, untuk itu makanya misalnya ojek online misalnya ada 150 yang vaksin, 50 yang kada asli, kemudian dilepas saja berkegiatan seperti biasa. Setelah sebulan atau berapa waktu yang ditentukan, hanya dicek dari 50-50 ini yang mana yang positif, yang mana yang kada, kemudian dibandingkan lalu dapatlah efikasi itu. Nah, efek sampingnya apa aja? Pertanyaan efek samping ada juga. Nah, efek samping itu dalam penelitian yang sudah dicoba di Turki, Brazil, sama Indonesia, di Bandung, itu sudah terbukti efek sampingnya itu dari tidak ada efek samping, ringan sampai sedang, tidak ada yang berat.
Di wadah kita Bang ya Pak, di tempat kita ini Kabupaten Banjar sudah disuntik itu 3.000 lebih sampai saat ini. Dan alhamdulillah yang sedang pun ada tapi paling satu dua orang. Yang sedang ini ada meriang sampai opname 1 hari. Ada yang laporan ke kita masuk itu sudah di opname 1 hari sembuh udah pulang. Yang lain rata-rata kalaupun ada efek samping tuh ringan, ada yang cuma lapar, ngantuk, itu yang paling banyak. Dua itu yang paling banyak. Ada juga yang bebeliman, nah itu kada lawas juga 1-2 hari aja juga beliman timbul ada. Yang lain meriang setumat sudah ada. Yang lain juga ada yang pegal-pegal awaknya ada yang pegal ada yang pegal di lokasi suntikan ada juga. Jadi terbukti sudah di Kabupaten Banjar aja sudah 3.000 alhamdulillah aman. Ada kasus yang sampai menyebabkan kematian misalnya itu ada tapi itu bukan akibat suntikan. Jadi kayak ini ulun sudah membayangkan bahwa nantinya akan banyak macam-macam setelah dari penyuntikan ini. Contoh karena yang disuntik ini akan sangat banyak sekali. Di Kabupaten Banjar aja ada penduduknya tuh 500.000. Kita anggap aja yang di atas 18 tahun ke atas itu anggap aja 300 ribuan misalnya. Dari 300 ribu tuh pasti ada kejadian macam-macam. Contoh kayak ini, paginya disuntik COVID vaksin misalnya, malamnya stroke misalnya, pasti yang disalahkan karena gara-gara disuntik vaksin ya. Padahal penentuan itu kejadian ikutan pasca imunisasi istilahnya KIPI itu tidak semudah itu. Akan datang timnya, akan diteliti ceritanya kayak apa, apakah ini betul-betul berkaitan dengan suntikan atau kada. Kan banyak kita kebiasaan tuh pagi makan nasi kuning, malamnya stroke yang disalahkan gara-gara makan nasi kuningnya besokan tadi. jadi itu karena segampang itu menentukan hubungan sebab akibat. Jadi yang betul-betul terbukti itu akibat COVID itu akibat vaksin, maksudnya akibat vaksin itu maksimal sedang di tempat kita. Yang lain itu ya memang pas kebelujuran aja sama-sama terimbai, dan alhamdulillah di tempat kita insya Allah aman-aman aja. Pertanyaan lainnya pengecualiannya ke siapa aja ya. Jadi siapa aja yang bisa disuntik dan siapa saja yang tidak bisa disuntik untuk saat ini. Di awal memang karena penelitian di awal itu karena dunia itu pengen cepat melaksanakan vaksinasi, jadi penelitiannya bertahap. Untuk Sinovac itu di awal uji tahap 3-nya itu diuji usia 18 sampai 59 tahun yang sehat, tidak punya penyakit apapun. Nah, itu yang diuji. Maka ketika keluar izin, selesai uji dan aman, keluar izin EOA, Emergency Use Authorization dari BPOM, itu yang boleh disuntik antara yang 18 sampai 59 dan sehat. Nah, itu bukan berarti yang di luar itu kada berbahaya, kada, tapi belum penelitiannya belum sampai. Nah, jadi banyak juga yang salah memahami itu, dikira ini aja yang lain tuh bahaya. Belum tentu. Itu belum diteliti aja, bukannya berbahaya. Dan ulun meyakini itu tidak berbahaya dan terbukti. Kemudian penelitiannya dilanjutkan, ternyata lansia sekarang juga aman karena penelitiannya sudah selesai dan dinyatakan keluar lagi izin BPOM-nya bahwa itu aman. Sekarang hipertensi juga sudah keluar lagi uji BPOM-nya aman di bawah 180. Dan kalau tidak salah ada lagi ibu menyusui juga sekarang sudah boleh. Kemudian juga kalau tidak salah juga kencing manis juga asal terkontrol, asal minum obat juga boleh. Ada banyak yang awalnya tidak boleh, penelitiannya terus jalan, sekarang jadi boleh. Nah, jangan khawatir kalau mau imunisasi tidak segampang itu, kalau mau vaksin tidak segampang itu langsung divaksin, karena di dalam proses vaksinasi itu kita menyediakan 4 meja. Meja pertama itu pendaftaran, memasukkan NIK dan lain-lain, karena ini online sampai ke pusat, jadi tidak bisa dipalsukan. Jadi ketika NIK kita yang sertifikatnya pun
akan ada barcode-nya, akan ada NIK-nya. Kemudian yang kedua, meja 2 itu meja screening. Nah, di screening ini ada dokternya yang akan men-screening ini orang ini bisa divaksin atau kada. Jadi pian datang aja, jangan khawatir, datang aja nanti di screening oleh kawan-kawan. Kalau memang kada bisa divaksin, ya kada bisa. Jangan khawatir. Nah, ketiga, meja penyuntikan. Meja penyuntikan hanya yang yang keempat ada hanya ini sambil menunggu setengah jam, kita tunggu ada reaksi atau kada selama setengah jam, karena itu untuk kehati-hatian. Sambil kalau misalnya jaringannya lancar, bisa dapat sertifikat langsung otomatis dikeluarkan dari aplikasinya. Jadi siapa yang tidak bisa disuntik itu nanti akan dicek, akan diperiksa di meja 2 di screening. Nah, itu mungkin pertanyaannya, 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Ayahanda Haji Rusniansah tadi. Jadi yang lain, ulun meyakini secara keilmuan ini sangat aman. Karena vaksin itu sebenarnya bukan vaksinnya yang akan lama di awak kita menghadang virus masuk, ada. Vaksin itu fungsinya cuma untuk memancing antibodi kita terbentuk. Setelah itu antibodi yang bekerja, bukan vaksinnya lagi. Vaksinnya sudah hilang, sudah di metabolisme tubuh sudah hilang. Jadi kada perlu khawatir vaksinnya. Dan itu jadi yang jadi itu alami, bukan buatan. Nah, buatannya itu cuma memancing itu aja. Jadi aman, seolah aman, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lah untuk vaksinasi ini. Yang lain, kita sudah tahu bahwa pemerintah Saudi juga sudah mengeluarkan bahwa haji wajib vaksin. Nah, ini umroh juga nanti pasti wajib vaksin. Jadi ya mumpung ada kesempatan, kalau memang kita punya kesempatan untuk vaksin, sayang untuk tidak diambil. Kenapa? Karena vaksin ini masih sangat-sangat langka di dunia. Sangat terbatas di dunia. Di kita saja dari 16.000 target tahap kedua ini, kita baru dapat vaksin tuh 1.300. 16.000 itu kan satu kali. Sedang vaksin ini dua kali suntik lah. Untuk mendapatkan kekebalan yang optimal itu 2 kali suntik. Jadi sebenarnya kita harusnya butuh 32.000 vaksin, kita baru dapat 1.300. Kenapa? Karena vaksin di pusat itu belum mencukupi. Kita itu masih punya data, artinya inden lah. Bahwa kita sudah punya data bahwa kita punya vaksin sekian juta, sekian puluh juta, tapi itu hanya data. Artinya kita bayar ke negara pembuat vaksin sekian, nah pesan 30 juta vaksin. Nah, kita ratusan juta, bukan 30 juta lagi, ratusan juta vaksin. Nah, tapi vaksinnya itu sambil produksi, bukannya sudah ready. Jadi takutnya nanti kalau ada, misalnya ada yang hendak umroh atau apa, wah ini kada pengen suntik, kada wani, kena aja pas anak tulak aja yang suntik. Ya kalau kada ada kayak apa. Di dunia itu hampir semua punya masalah yang sama. Di Inggris sekalipun dia tidak punya vaksin, tidak mencukupi untuk seluruh masyarakatnya. Jadi di sana akhirnya ada 2 kubu dulu memutuskan apakah ini karena bisi vaksinnya cuma separuhnya aja. Jadi mereka apakah ini disuntik separuh dulu 2 kali, separuhnya kena, atau disuntik sekali dulu semuaan, hanya yang sekalinya nunggu 3-4 bulan lagi setelah vaksinnya selesai dibuat. Nah, itu di Inggris jadi perdebatan ilmiah antara ahli-ahli, apakah ini separuh dulu disuntik penduduknya atau semua disuntik tapi sekalinya kena nunggu vaksinnya ada. Akhirnya kemarin itu diputuskan sekali aja dulu suntik. Nanti sekalinya suntikan vaksinasi dosis 2-nya kena pas ada ininya, ada vaksinnya sudah jadi. Jadi sekali lagi beruntung sebetulnya bagi yang punya kesempatan
disuntik duluan, karena yang lain itu perlahan-lahan sambil menunggu vaksinnya siap. Vaksinnya ada, bukan vaksinnya siap, vaksinnya ada. Dan itu pemerintah bekerja keras untuk menyediakan vaksin itu dengan lobby-lobby ke negara-negara lain. Jadi dunia membutuhkan penduduk dunia itu sekitar 7 miliar. Jadi kalau misalnya 5 miliar yang bisa disuntik, 80%-nya itu sekitar, mungkin anggap aja 4 miliar dosis yang dibutuhkan oleh dunia untuk bisa terjadi kekebalan imunitas. Dan itu kalau dihitung-hitung butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa melengkapi vaksin di seluruh dunia. Sampai-sampai WHO menyatakan akan terjadi degradasi moral yang sangat terhadap vaksin ini nantinya, karena ada beberapa negara kaya yang egois dalam tanda kutip, dia menyuntikkan ke negaranya dulu tapi melupakan negara-negara miskin lainnya yang tidak bisa beli vaksin. Nah, ini makanya butuh kesetiakawanan, bukan cuma dalam negara tapi dunia, karena ini pandemi dunia, bukan pandemi lokal. Jadi mungkin itu aja dulu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau pertanyaan selanjutnya kita bikinkan lagi videonya. Terima kasih. Allahumma fiq ila qomit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.